Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuni Mahendra dengan NIM 17108103, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi Universitas Andalas. Dengan ini, saya akan menampilkan video sidang skripsi saya yang berjudul Pola Asuh Santri di Sekolah Berbasis Pondok Pesantren, studi kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Padang. Sebelumnya, yang terhormat kepada Dr. Azwar MSI selaku pembimbing 1 dan Dr. Maihasni MSI selaku pembimbing 2, dan juga yang terhormat kepada para penguji Dr. Randa Fakhrina MSI, Dr. Randa Nini Anggraini MPD, Dr. Randes Yokardi MSI, dan Zuldesni Esos MA. Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti mengenai pendidikan, yang mana kualitas seorang pendidik sangat mempengaruhi bagaimana jalannya sistem pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia ini ke depannya. Pendidikan ini pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar lebih sejahtera baik secara individu maupun secara masyarakat. Nah, pentingnya pendidikan yaitu merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu dan juga masyarakat itu sendiri. Dan juga penekanan pendidikan terletak juga pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu ini dalam menyikapi bagaimana dia dengan lingkungannya. Nah, sehingga sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku juga di dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1, di sana dinyatakan bahwa pendidikan di Indonesia ini ada bagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan juga pendidikan informal. Yang mana pendidikan formal ini seperti pendidikan umum SD, SMP, SMA, dan juga yang mana pendidikan non formal ini seperti paket A, paket B, paket C, dan atau playgroup, dan juga pendidikan informal ini seperti pendidikan keluarga atau pendidikan yang didapat oleh anak di dalam lingkungan. Nah, selanjutnya pendidikan ini diatur dalam undang-undang oleh Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud. Lalu ada juga pendidikan yang diatur oleh Menteri Agama seperti madrasah, institut agama, dan juga pondok pesantren. Nah, ini dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, sekarang kita fokus kepada pendidikan pondok pesantren, yang mana pendidikan pondok pesantren ini adalah salah satu sistem pendidikan yang sangat dipercayai oleh banyak masyarakat untuk membentuk generasi-generasi muda agar menjadi anak atau manusia yang dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang dengan sistem pendidikannya, yaitu pendidikan agama. Nah, sebelumnya pondok pesantren ini adalah suatu lembaga pendidikan Islam di mana para anak atau santri tinggal di pondok yang dipimpin oleh para ustadz dan ustazah yang disebut juga dengan kiai. Di dalam pondok pesantren ini terdapat kurikulum terpadu, yang mana di sini tidak hanya kurikulum oleh pendidikan formal saja, akan tetapi juga terdapat kurikulum-kurikulum yang dibuat dan dirancang oleh pondok pesantren ini sendiri untuk menempa dan mendidik santrinya. Nah, selanjutnya kurikulum terpadu yang dimiliki oleh pesantren ini memfokuskan kepada pelajaran-pelajaran agama selain dari pelajaran umum itu sendiri. Nah, dengan banyaknya kurikulum agama yang dimiliki oleh pesantren, jika dibandingkan dengan sekolah umum, maka menyebabkan pendidikan di pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan yang mampu melahirkan peserta didik yang menguasai ilmu agama serta menghayati dan mengenalkan ajaran-ajaran dengan ikhlas, yang memiliki akhlak luhur, berjiwa besar, hidup sederhana, dan lain-lain sebagainya. Dan juga hal ini tersebut menjadikan anak didik hidup ke arah yang lebih manusiawi, berbeda dengan sistem pendidikan sekolah umum, yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem pendidikan sekolah umum ini tidak terlalu memfokuskan kepada hal-hal yang bersifat aspek rohani atau pelajaran akhlak atau agama. Selanjutnya yaitu perbedaan pesantren dengan sekolah umum ini, yang mana pondok pesantren ini anaknya tinggal di asrama atau 24 jam berada di sekolah, dan juga 24 jam diatur oleh guru dan pembina yang berada di pondok pesantren, disebut juga dengan ustadz ustazah atau kiai tersebut. Nah, salah satu sistem ini adalah
salah satu jembatan untuk mengantarkan anak-anak didik atau santri untuk menjadi orang yang lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dikarenakan sistem pendidikan yang ditempa dengan asrama ini diawasi oleh peraturan yang diterapkan selama 24 jam yang berada di pondok pesantren ini. Nah, oleh karena itu pondok pesantren sangat inti atau sangat dipengaruhi atau sangat menentukan bagaimana anak didik ini bertindak, tergantung daripada pola asuh yang diajarkan oleh pondok pesantren ini, atau bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh pondok pesantren ini kepada anak didik ini sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pondok pesantren bahwasanya pola asuh dimaknai dalam dua batasan. Yang pertama, pengasuhan sebagai upaya memelihara, melindungi, mendampingi, mengajar dan membimbing anak selama masa tumbuh kembangnya. Dan juga yang kedua yaitu pengasuhan ini sebagai proses sosialisasi yang dilakukan oleh anak dengan lingkungannya. Nah, pengasuhan santri menggabungkan dua makna tersebut, yaitu sosialisasi dan juga membimbing. Yang mana yaitu pengasuhan santri di satu sisi adalah perkembangannya, pemeliharaan, perlindungan, pengajaran, dan pembimbingan santri di masa perkembangannya. Lalu di sisi lain, pengasuhan santri adalah proses sosialisasi yang mana santri ini belajar keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma secara langsung dalam sistem pendidikan di pesantren ini. Nah, dengan pola asuh yang diterapkan oleh pihak pesantren yang mana di asrama ini mereka diatur 24 jam oleh ustadz dan ustazahnya, ini sangat membedakan bagaimana aktivitas seorang anak di pesantren dengan juga aktivitas seorang anak-anak yang sekolah di sekolah umum yang mana mereka tinggal dengan orang tuanya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak semua orang tua menerapkan peraturan yang sangat disiplin seperti yang berada di pondok pesantren ini, sedangkan pondok pesantren mewajibkan semua santrinya untuk bangun pagi-pagi, untuk bangun subuh atau mandi subuh sampai tidur malam, dan semua kegiatan anak tersebut diatur. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwasanya di sekolah umum atau dalam sistem pendidikan orang tua, yang mana orang tua tidak selalu berada 24 jam mendampingi anaknya, sehingga peraturan dan kedisiplinan tidak dapat dikontrol penuh oleh orang tua. Sedangkan di pondok pesantren sendiri bahwasanya kontrol penuh ini dapat dilaksanakan karena banyaknya kaki tangan dan juga orang yang menerapkan disiplin ini kepada santri-santri, seperti ustadz dan ustazah mempunyai kaki tangan, yaitu santri-santri senior yang mengatur adik-adiknya dalam semua kegiatan santri-santri ini. Dan juga di pondok pesantren sendiri pola asuh atau tata tertib yang diterapkan sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan anak ini. Nah, oleh karena itu pendidikan di pesantren ini sangat dipercayai oleh masyarakat untuk memasukkan anaknya ke pesantren agar anaknya menjadi seorang manusia atau orang yang dapat berguna, baik itu bagi keluarga, nusa dan bangsa. Nah, dengan sistem pendidikan pesantren yang seperti itu membuat tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan yang berbasis pondok pesantren. Nah, menyebabkan bahwasanya terjadinya peningkatan jumlah santri di beberapa pesantren di setiap dekadenya. Nah, hal ini dilansir dari www.republika.ac.id. Nah, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya pondok pesantren juga akhir-akhir ini yang terkuak dalam media memiliki beberapa kasus, yaitu seperti yang saya dapat dari Tribun News, Kompas, bahwasanya kasus-kasus seperti kasus pembulian atau pengeroyokan, pencurian, dan juga kasus-kasus lainnya. Nah, oleh karena itu peneliti tertarik untuk menggali bagaimana dalam pondok pesantren ini. Nah, peneliti melakukan penelitian di Pondok Pesantren Darul Ulum Padang. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah penyaji utarakan, maka penyaji menemukan rumusan masalahnya, yaitu
bagaimana pola pengasuhan santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Padang. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian yang mana terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang mana tujuan umum ini mendeskripsikan bagaimana pola pengasuhan di Pondok Pesantren Darul Ulum Padang. Yang kedua, tujuan khususnya yaitu terdapat dua. Yang pertama, untuk mengetahui pola pengasuhan di Pondok Pesantren Darul Ulum. Lalu yang kedua yaitu bagaimana penerapan aturan di Pondok Pesantren Darul Ulum Padang. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian terbagi juga menjadi dua, yang mana yang pertama yaitu manfaat akademik, yang kedua manfaat praktis. Nah, manfaat akademik ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama memberikan manfaat secara umum dalam bidang akademik, terutama dalam bidang sosiologi, khususnya sosiologi pendidikan, dan juga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya terkait dengan pelanggaran aturan di pondok pesantren. Nah, manfaat praktisnya yang pertama bagi masyarakat umum untuk mengetahui bagaimana pola pengasuhan di pondok pesantren khususnya pondok pesantren Darul Ulum Padang. Nah, bagi lembaga pendidikan pesantrennya sebagai bahan bacaan yang mana mungkin bisa menjadi evaluasi terhadap kritik mungkin atau saran nanti yang saya berikan menjadi evaluasi dan pedoman untuk meningkatkan lagi dan juga memperbaiki agar pondok pesantren dapat maju dan berkembang. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, yang mana tinjauan pustaka ini terdiri dari 5. Ya, yang pertama yaitu pengertian pondok pesantren, atau kita akan mengenal lebih dalam mengenai apa sih itu pondok pesantren. Nah, yang kedua yaitu macam-macam dari pondok pesantren ini sendiri. Yang ketiga, peran pondok pesantren dalam pengasuhan. Yang keempat yaitu macam-macam pola asuh, dan yang kelima yaitu penelitian relevan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka satu persatu, yang mana yang pertama yaitu apa itu pondok pesantren atau pengertian pondok pesantren. Nah, awal mulanya menurut Nur 2016 di halaman 19, awal mulanya istilah pondok pesantren ini disebut juga dengan gejala desa. Gejala desa ini berarti bahwa pondok pesantren merupakan institusi pendidikan agama Islam yang bersifat tradisional. Nah, dan kehadirannya itu bukan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil atau sesuai dengan tuntutan masyarakat modern. Nah, pondok pesantren ini didirikan oleh perorangan, yakni disebut juga dengan kiai, atau istilah sekarang disebut juga dengan ustadz. Namun pondok pesantren pada saat ini seperti yang di dalam Nur 2016 yang dikatakan tadi, bahwasanya bahwa pondok pesantren itu tidak mempersiapkan tenaga kerja terampil untuk tuntutan masyarakat modern. Namun saat ini pesantren malah tidak hanya mempelajari ilmu agama secara mendalam, akan tetapi juga memasukkan pelajaran-pelajaran yang menghasilkan anak-anak atau manusia-manusia yang sesuai dengan tuntutan masyarakat modern saat ini. Selanjutnya yaitu macam-macam pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu pondok pesantren salafi, yang mana pondok pesantren salafi ini lebih memfokuskan kepada kitab-kitab atau pelajaran-pelajaran agama. Yang kedua yaitu pondok pesantren terintegrasi, yang mana pondok pesantren terintegrasi ini tidak hanya dari kalangan orang-orang yang menempuh pendidikan seperti SMP, SMA, akan tetapi juga bisa anak-anak yang atau orang yang berumur di atas itu, atau mereka yang sudah selesai sekolah namun mereka berfokus kepada keterampilan karena pesantren menyediakan yang namanya untuk orang-orang usia kerja yang ingin bersekolah di pesantren. Lalu selanjutnya yaitu pondok pesantren modern, yang mana pondok pesantren modern ini terdapat juga pelajaran agama dan pelajaran umum di dalamnya, yang mana sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang dipelajari oleh kurikulum nasional selain dari kurikulum yang berada di pesantren itu sendiri. Selanjutnya yaitu peran pondok pesantren dalam pengasuhan santri, yang mana pendidikan di pondok pesantren memiliki konsep pengasuhan yang khas dikarenakan sistem pendidikannya memiliki asrama. Nah, pengasuhan memiliki peranan yang sangat strategis bagi perkembangan sebuah pesantren. Nah, bisa dikatakan perannya sebagai jantung dari pondok pesantren ini sendiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa keseluruhan sistem
pendidikan di pesantren merupakan pengasuhan terhadap santri. Selanjutnya yaitu macam-macam pola asuh, yang mana menurut Thomas Gordon terdapat 3 macam pola asuh. Yang pertama, pola asuh otoriter, pola asuh permisif atau liberal, lalu pola asuh demokratis. Yang mana pola asuh otoriter ini yaitu sikap orang tua yang menggunakan peraturan untuk dipatuhi oleh anak. Aturan-aturan ini bersifat satu arah dan dominan, sehingga yang dibuat sering tidak masuk akal dan tanpa mendiskusikan terlebih dahulu dengan anak didik. Nah, yang kedua yaitu pola asuh permisif atau liberal, yang mana pola asuh permisif disebut juga dengan pola asuh yang menjelaskan bahwa dengan pola asuh serba membiarkan anak, nah orang tua ini cenderung bersifat mengalah, menuruti semua keinginan anak secara berlebihan, sehingga anak dibebaskan gerak-geriknya oleh orang tua. Nah, selanjutnya yaitu pola asuh demokratis. Yang mana pola asuh demokratis ini yaitu sikap orang tuanya memberikan bimbingan dan aturan kepada anak, tetapi tidak terlalu mengikat, namun tetap mengontrol. Nah, pola asuh demokratis ini mendorong anaknya untuk mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan, memberikan penjelasan tentang baik atau buruk, dan menghargai pendapat dari si anak ini. Pola asuh demokratis ini mengasah anak untuk berkreatif, dapat mengambil tindakan sendiri, dan juga tidak takut memutuskan keputusannya sendiri. Selanjutnya yaitu penelitian relevan, yang mana di sini terdapat 3 penelitian relevan. Yang pertama yaitu penelitian dari Mualia Yanuar yang berjudul Pola Asuh Anak di Pondok Pesantren Raudatul Quran, Sirau Kam Rajen Banyumas pada tahun 2016. Yang kedua yaitu penelitian dari Amalina Rizky dengan judul yaitu Pola Asuh Pondok Pesantren dengan Pembentukan Karakter Santriwati. Nah, studi kasusnya di Pondok Pesantren Takmirul Islam Surakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Lalu yang ketiga yaitu penelitian dari Arvita Aimatur Rashidah yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Pola Asuh Asrama dan Metode Takziran terhadap Perkembangan Sikap Keagamaan Santri di Pondok Pesantren Ali Mutakin, Patihan Wetan, Babadan Ponorogo. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang mana yang pertama yaitu pendekatan di tipe penelitian. Di sini pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dan tipe deskriptif. Yang kedua yaitu informan penelitian. Di sini peneliti menggunakan informan pelaku, yang mana informan pelaku ini adalah orang yang menjelaskan atau bicarakan mengenai dirinya. Yang ketiga yaitu data yang akan diambil. Nah, data yang akan diambil ini yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Nah, data primer di sini yaitu hasil wawancara yang peneliti dapat di lapangan, dan data sekunder yaitu data yang didapat dari media atau seperti media massa atau seperti data-data yang telah jadi yang peneliti dapat di pondok pesantren. Nah, yang keempat yaitu teknik dan alat pengumpulan data. Nah, di sini yaitu melakukan dengan cara wawancara mendalam dan juga observasi lapangan. Lalu selanjutnya unit analisis, yang mana unit analisis yaitu individu yang mengajar di Pondok Pesantren Darul Ulum Padang, atau disebut juga dengan pengajar, tenaga pengajar, guru, ustadz dan ustazah di Pondok Pesantren Darul Ulum Padang. Nah, analisis data di sini menggunakan Mills dan Habermas, yang mana ada 3. Yang pertama yaitu tahap kodifikasi data, disebut juga dengan penggodingan data. Yang kedua tahap penyajian data, di sini peneliti telah melakukannya di bab 3. Yang keempat yaitu tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya yaitu definisi konsep. Nah, mana definisi konsep ini ada 4. Yang pertama pola pengasuhan, yang mana pola pengasuhan yaitu konsep yang dikemukakan oleh Kohn yang dikutip dalam Cabib Taha mendefinisikan bahwa pola asuh adalah sikap orang tua dalam berhubungan dengan anak-anaknya. Nah, sikap tersebut dapat dilihat dalam berbagai segi, antara lain dengan cara orang tua memberikan hadiah atau anak dan pemberian hukuman. Nah, cara orang di sini pengasuhan yang dimaksud sini yaitu bagaimana orang tua mendidik anak, bagaimana orang tua cara mendidik agar anak tersebut sesuai dengan
nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu peraturan. Yang mana peraturan yaitu tata tertib yang harus ditaati, dipatuhi oleh setiap orang yang berlaku di suatu tempat tersebut. Nah, yang ketiga santri. Yang mana di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, santri adalah orang yang mendalami ilmu agama Islam di sebuah lembaga pendidikan atau orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh serta cara yang soleh. Nah, yang keempat yaitu pondok pesantren. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, itu pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan menekankan pentingnya moral agama. Dan di pondok pesantren ini juga terdapat pelajarnya itu tinggal di asrama dan menetap. Selanjutnya itu lokasi penelitian. Nah, penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren Darul Ulum yang terletak di Jalan Bandes RT 01 RW 08 Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Nah, alasan peneliti memilih Pondok Pesantren Darul Ulum ini dikarenakan sebelum membuat proposal ini, peneliti telah melakukan pencarian data sekunder yang menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pelanggaran di pondok pesantren. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pola asuh di Pondok Pesantren Darul Ulum. Selanjutnya yaitu jadwal penelitian, yang mana di sini peneliti melaksanakan penulisan dan bimbingan proposal dari Desember hingga Januari 2021, lalu seminar proposal pada bulan Februari, dan penelitian lapangan dari Februari hingga April, analisis data dari Februari hingga Mei, dan juga penulisan dan bimbingan skripsi dari Februari hingga Agustus. Nah, peneliti melaksanakan sidang yang insya Allah dilaksanakan pada bulan Agustus. Selanjutnya yaitu bab 2, deskripsi daerah penelitian, yang mana yang pertama yaitu lokasi Pondok Pesantren Darul Ulum yang telah peneliti bahas sebelumnya, lalu sejarah Pondok Pesantren Darul Ulum Padang, yang ketiga visi dan misi Pondok Pesantren Darul Ulum Air Pacah, yang keempat struktur kepengurusan Pondok Pesantren, yang kelima yaitu data guru dan pegawai di Pondok Pesantren Darul Ulum, yang keenam jumlah santri, dan yang terakhir yaitu peraturan dan tata tertib Pondok Pesantren Darul Ulum. Nah, di sini kita akan bahas satu mengenai sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Ulum. Nah, Pondok Pesantren Darul Ulum Padang ini didirikan pada tanggal 21 Agustus 1991 yang berlokasi awalnya yaitu di Palari. Namun sekarang sudah berpindah ke Tabek Batu. Nah, 6 tahun terakhir Pondok Pesantren Darul Ulum Padang telah berpindah lokasi ke Air Pacah, Tabek Batu. Nah, pondok pesantren ini didirikan oleh Tengku Haji Darmis Muar dan dibantu oleh ulama dari Aceh. Nah, Tengku Haji Darmis Muar ini adalah seorang anak yang bersekolah di Aceh menuntut ilmu agama, dan dia dibantu oleh masyarakat setempat, dibantu oleh pemerintah dan dibantu oleh teman-temannya dan dibantu oleh guru-guru dari Aceh untuk mendirikan pondok pesantren di kampung halamannya yaitu Kota Padang. Nah, alhamdulillah pondok pesantren ini telah berdiri di atas sebidang tanah wakaf seluas 1.600 meter dan juga 2.800 yang sudah dibeli oleh yayasan bersama segenap lapisan masyarakat dan juga pemerintahan setempat. Nah, awal berdirinya pondok pesantren ini 100% santrinya yaitu mempelajari pelajaran agama yang disebut juga dengan kitab kuning. Hal itu menyebabkan sisi negatifnya, santri yang dari pondok pesantren Darul Ulum ini tidak dapat bersekolah di melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun saat ini pondok pesantren telah menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum umum dan juga kurikulum agama. Namun kurikulum agama tetap dominan di pondok pesantren Darul Ulum Padang, yaitu 70% santrinya belajar kitab kuning dan 30% mempelajari pelajaran umum, yang mana dari hari Senin sampai hari Kamis santrinya mempelajari pelajaran kitab, dan hari Sabtu dan Minggu santrinya mempelajari pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu visi misi Pondok Pesantren Darul Ulum, yang mana visinya itu menjadi pusat pendidikan Islam yang melahirkan insan religius, spiritual, intelektual, dan bermoral menuju generasi tatakuh fitin yang berkomitmen tinggi terhadap
permasalahan umat dengan berdasarkan pengabdian kepada Allah. Nah, misinya yaitu ada 4. Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang berkualitas dan profesional berlandaskan kitab kuning. Yang kedua, yaitu menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional berkepribadian Islami, menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang ketiga, yaitu mengkader calon ulama dan umara masa depan yang kreatif, inovatif, dan reformis guna menunjang program pembangunan bangsa. Nah, yang keempat yaitu melahirkan generasi muda Islami yang berdaya saing tinggi. Nah, selanjutnya yaitu struktur organisasi Pondok Pesantren Darul Ulum Padang. Nah, di sini yang dikepalai yang pertama oleh yayasan, yang kedua di bawah yayasan yaitu pimpinan, lalu ada jajarannya yaitu humas, kepala Usta. Usta ini disebut juga dengan tingkatan SMP. Nah, panggilan di pondok pesantren tingkat SMP tersebut sama dengan Usta. Lalu kepala ulia dan juga tata usaha. Nah, di bawah ini terdapat di bawah kepala Usta atau SMP ini ada Wakabidang Kesantrian, Bendahara, Wakabidang Kurikulum, dan juga di bawah pimpinan pesantren ini terdapat wakil pimpinan atau wakil kesantrian. Nah, di sana ada di bawahnya pembina asrama dan juga pembina kelas. Begitu juga dengan ulia atau SMA, di sana ada Wakabidang Kesantrian, Bendahara, kurikulum. Nah, di bawah-bawah struktur tersebut ada pembina yaitu data guru dan pegawai pondok pesantren Darul Ulum, yang mana terbagi menjadi 2 yaitu jenis kelamin dan juga jenjang pendidikan, yang mana laki-laki atau ustadz terdapat 23 orang dan perempuan ada 21 orang. Nah, pengajar S2 terdapat 3 orang, S1 terdapat 31 orang, D3 terdapat 1 orang, dan lulusan SMA atau lulusan tamatan pesantren yang langsung mengajar terdapat 9 orang. Nah, total pengajar atau guru di pondok pesantren di Darul Ulum dan juga pegawainya berjumlah secara keseluruhan yaitu 44 orang. Selanjutnya yaitu jumlah santri pondok pesantren Darul Ulum Padang. Nah, di sini ada Wusta atau yang disebut juga dengan SMP yang disebut juga dengan Wusta. Terdapat kelas 1, 2, dan 3 yaitu laki-laki kelas 1 berjumlah 50 orang, laki-laki kelas 2 berjumlah 35 orang, laki-laki kelas 3 15, perempuan berjumlah 65, total 65, dan jumlah laki-laki perempuan totalnya pada tingkat SMP yaitu 165, dan juga pada tingkat SMA atau UIA total jumlah laki-laki 59, perempuan 40, dan total keseluruhan yaitu 99 orang. Nah, selanjutnya yaitu dalam bab 2 juga terdapat peraturan tata tertib dan hukuman di pondok pesantren Darul Ulum Padang. Nah, di sini aturan tata tertib di pondok pesantren Darul Ulum Padang ini telah disajikan di skripsi bab 2, yang mana tata tertib dan hukuman ini dilampirkan oleh pihak pesantren saat santri baru mendaftar, yang mana ini diajukan kepada wali murid yang akan mendaftarkan anaknya dan juga santri, sehingga mereka mengetahui bagaimana peraturan dan tata tertib di pondok pesantren Darul Ulum Padang. Nah, di dalam lembaran tersebut juga terdapat materai yang mana orang tua dan murid yang ingin menyekolahkan anaknya di pesantren ini menyetujui segala hukuman dan juga tata tertib yang dijalankan oleh pihak pesantren. Lalu selanjutnya itu bab 3, yang mana di bab 3 ini terdapat 3 poin. Yang pertama membahas mengenai pola pengasuhan santri di pondok pesantren ini, yang mana yang pertama yaitu terdapat memberikan kesempatan kepada santri untuk mengemukakan pendapat saat proses pembelajaran. Nah, di sini dari hasil wawancara, informan menyatakan bahwasanya di saat beliau mengajar di dalam kelas, beliau tidak membatasi anak-anak yang ingin bertanya. Bahkan beliau menggunakan strategi agar anak-anak ini ingin bertanya dan juga mengajukan pendapatnya. Hal ini digunakan agar anak-anak dapat memahami pelajaran yang
mereka jalankan. Yang kedua yaitu mengarahkan dan mengingatkan santri agar selalu mengikuti setiap kegiatan. Nah, di sini semua informan yang semua ustazah dan juga mungkin semua ustazah dan terutama semua informan yang telah diwawancara, yang bagaimana mereka cara mendidik anak tersebut mereka ingatkan, mereka arahkan dengan perkataan seperti di saat anak ini ingin ke masjid, maka ustazah pergi ke kamar-kamar, memerintahkan, mengarahkan anak ke masjid. Dan di segala kegiatan, ustazah selalu mengingatkan tanpa kenal lelah, semua kegiatan ini diarahkan dan diingatkan oleh ustazah agar anak-anak tidak banyak yang melanggar seperti itu. Nah, yang ketiga, pemberian nasihat dengan cara yang lembut agar santri menerima dengan baik. Nah, salah satu strategi yang digunakan ini yaitu guru atau ustazah di pondok pesantren ini mereka cenderung memberikan nasihat, cenderung ingin dekat dengan anak ini tanpa ada batasan, yaitu yang mana salah satu nasihat yang diberikan seperti dalam pelajaran kitab kuning yang diajarkan dalam keseharian dan juga diajarkan di kelas, yang mana di sana terdapat pelajaran akhlak, tasawuf, dan juga pelajaran-pelajaran yang mengatur tentang kehidupan santri 24 jam, bagaimana kita bertindak sebagai muslim dan muslimah. Nah, hal ini diberikan oleh ustadz dan ustazah agar santri ini dapat mengikuti dan mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan salah satu contohnya ustazah ini seperti memberikan contoh bagaimana tindakan-tindakan Nabi atau tindakan Rasul yang ada di dalam buku itu diceritakan agar anak-anak ini meniru dari tindakan baginda Rasulullah dan juga nabi-nabi yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengontrol santri melalui perantara kakak kamar atau santri senior. Nah, di sini para wali asrama atau pembina asrama, terutama bagi pembina asrama yang mereka tidak tinggal satu kamar dengan anak-anaknya, yang mana cara ustazah atau ustadz ini mendidik yaitu mengontrol melalui perantara kamar. Yang dimaksud yaitu ustazah ini memberikan tugas kepada kakak kamar atau santri senior yang ada di dalam kamar tersebut untuk mengatur setiap kegiatan anak ini, dan apa-apa yang terjadi santri senior ini melaporkan lagi kepada ustazah seperti itu. Secara tidak langsung ustazah ini tidak setiap saat dan tidak 24 jam mengontrol santri yang ini sendiri ya kan, tetapi beliau melalui perantara santri senior. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, menggunakan ranting atau lidi untuk mendisiplinkan santri. Dari dalam informan yang peneliti temukan, tidak semuanya menggunakan ranting dan lidi, akan tapi dominan menggunakan ranting dan lidi seperti itu. Saat mendisiplinkan santri, saat menyuruh santri pergi ke masjid, saat menyuruh santri pergi ke sekolah agar tidak telat, maka Ustadz ini membawa ranting seperti yang peneliti temu di lapangan. Ustadz ini membawa ranting ke kamar-kamar, lalu anak-anak yang telat dan anak-anak yang lama dan tidak mau mendengarkan, maka Ustadz ini langsung pukul di tempat seperti itu. Dan juga ada juga penggunaan ranting atau kayu ini digunakan untuk santri yang telah melanggar, bukan lagi untuk menghimbau santri yang malas ini untuk cepat bergerak, akan tetapi santri yang telah melanggar pelanggaran ringan ada juga dipukul dengan kayu atau rotan seperti itu. Nah, yang keenam, mengizinkan santri untuk menceritakan tentang apa yang dirasakan. Nah, hal ini adalah salah satu upaya pendekatan yang dilakukan oleh ustazah terhadap santri agar santri ini tidak merasakan dinding pembatas yang tebal atau merasa canggung atau merasa sangat didominasi oleh ustazah ini, akan tapi ustazah ini memberikan kedekatan, memberikan rasa nyaman dengan mengizinkan santri ini menceritakan atau boleh curhat, dalam tanda kutip boleh curhat atau boleh melaporkan apa yang permasalahan yang sedang terjadi dengan dirinya. Hal ini dilakukan oleh ustazah ini agar
mereka dekat dengan santri tersebut sehingga santri ini nyaman, dan mereka juga mengatur santri ini ustaz-ustazah ini merasa lebih mudah mengatur santri yang mereka rasa sudah dikenal, dan agar santri ini tidak terlalu sakit hati di saat ustaz-ustazah ini menghukum, dan juga dalam memberikan arahan santri ini agar mendengarkan karena mereka kenal dan dekat. Oleh karena itu ustaz-ustazah sangat open terhadap santri-santrinya dan tidak terlalu memberikan batasan yang tinggi antara guru dan murid seperti itu. Yang ketujuh yaitu guru menjadikan dirinya sebagai pribadi yang dapat dicontoh oleh para santri. Nah, di sini selain menggunakan ranting, selain mengarahkan atau selain mendekatkan diri kepada anak, nah ustaz-ustazah juga melakukan semua kegiatan yang dia lakukan, terutama di depan santri, mereka usahakan adalah kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang mereka ajarkan di kelas, seperti saat mereka berjalan menemukan sampah, mereka ustaz-ustazah ini tidak segan untuk memungut sampah ini. Nah, peneliti rasakan langsung di lapangan bahwasanya di depan asrama putra antara masjid dan kelas, yang mana peneliti temukan ustadz ini saat berjalan ingin memanggil anak-anaknya untuk ke masjid secara tepat waktu karena waktu itu sudah azan, sehingga ustazah ini menemukan sampah di tempat jalannya itu, dia tidak segan untuk memungut sampahnya ini dan langsung membuang ke sampah. Nah, ini adalah salah satu contoh pribadi yang dilakukan oleh ustadz ini agar walaupun tanpa mengumbar-umbar atau tanpa harus teriak-teriak terus, mengingatkan terus, dengan contoh yang dengan tindakan yang dilakukan, dia berharap agar anak ini dapat contoh seperti atau melakukan tindakan yang serupa. Selain yang buang sampah ini juga tindakan seperti bagaimana bertata krama, bagaimana memperlakukan orang lain, dan juga bagaimana mendisiplin dalam melaksanakan sholat dan ibadah, dan juga tindakan-tindakan yang sebisa mungkin dia ajarkan itu dia praktekkan, sehingga para guru-guru ini berharap anak ini dapat mengikuti itu. Nah, yang kedelapan yaitu pemberian apresiasi atau hadiah kepada santri agar semangat dalam melakukan kegiatan pesantren. Nah, ini beberapa juga dilakukan oleh informan, terutama selain di asrama ada juga yang di dalam kelas, yang mana sistem pembelajaran agar anak-anak ini aktif. Para santri ini para guru ini mereka melakukan reward seperti itu. Nah, bagi anak-anak ada guru bagi anak-anak yang dapat menjawab pertanyaan beliau mengadakan kuis setiap hari, dan anak-anak yang dapat menjawab pertanyaan itu beliau kasih serupa hadiah-hadiah ringan seperti makanan, pena, dan lain-lain. Dan ada juga guru yang dalam jangka bulanan seperti itu, yang mana mereka men-challenge anaknya ini yang sholat jamaahnya tepat waktu, tidak terlalu bolong, karena jamaah ini adalah salah satu pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Padang. Nah, anak-anak yang disiplin ini setiap hari dicek, di rutin. Nah, dalam sekali sebulan nanti poin-poinnya ini akan ditempel. Nah, bagi anak yang poinnya tertinggi, maka mereka akan mendapatkan reward dari ustadz asramanya. Dan juga ada per hari atau per minggu, tergantung guru yang melaksanakan reward dan punishment ini. Reward. Lalu selanjutnya yaitu poin kedua, penerapan aturan di pondok pesantren Darul Ulum. Yang pertama, memberikan hukuman berupa bersih-bersih lingkungan, memukul, berdiri di depan kelas, jalan jongkok, mandi di tempat umum, botak, atau pemecahan handphone bagi santri yang ketahuan membawa handphone, dan juga pemanggilan orang tua serta dikeluarkan dari pesantren. Nah, pemberian hukuman ini yang paling sering dilakukan yaitu atau diterapkan oleh ustadz-ustazah yaitu berupa bersih-bersih lingkungan, karena ini adalah salah satu hukuman dengan pelanggaran
sering dilakukan oleh santri di pondok pesantren. Yang kedua yaitu mengutus mata-mata untuk menyelidiki santri yang melanggar. Nah, cara menerapkan aturan yang dilakukan oleh ustaz-ustazah yaitu dengan mengutus mata-mata untuk menyelidiki santri. Mata-matanya ini yaitu berupa santri yang berada di pondok pesantren juga. Nah, santri yang ditunjuk untuk menyelidiki temannya dan mereka harus menjalankan tugasnya ini, dan nanti apa yang mereka temukan di lapangan dan keseharian dengan temannya harus dilaporkan kepada ustadz-ustazah ini tanpa membocorkan identitas orang yang mengadukan seperti itu, karena posisi santri yang ditunjuk sebagai mata-mata adalah orang yang dilindungi identitasnya, sehingga setiap gerak-geri ini diwaspadai oleh santri yang ingin melanggar. Yang ketiga yaitu memperbolehkan negosiasi hukuman dengan santri. Nah, di sini ustadz-ustazah ini melakukan negosiasi hukuman dengan santri, yang mana di saat santri ini melanggar, Ustadz Jasniwan sebagai informannya waktu itu, yang mana di saat santri ini melanggar, hukuman yang tersebut telah hukum pelanggaran dilakukan ini telah banyak dan telah menumpuk dan belum dilakukan hukuman, yang mana seperti hari ini melanggar, besok lagi melanggar, akan tetapi ini pelanggaran ringan dan satu pun belum dihukum, ya, dan ini menjadi pelanggarannya ini bertumpuk. Nah, di sini Ustadz ini memberikan hukuman seperti melakukan penawaran kepada santri ini, yang mana mereka boleh memilih hukuman mukul atau seperti membersihkan lingkungan, dan Ustadz ini menawarkan, dan ini terjadi negosiasi. Sebetulnya santri ini boleh memilih, dan kebanyakan santri memilih dipukul karena dipukul ini hanya sebentar, sedangkan di saat membersihkan lingkungan ini memakan waktu yang lama, walaupun tidak sakit akan tetapi capek kalau dipukul hanya sebentar beberapa detik namun setelah selesai gitu. Sehingga santri banyak memilih hukuman yang dipukul. Nah, selanjutnya itu pelaksanaan yang keempat, pelaksanaan hukuman yang dapat dijalankan dengan sistem setoran akibat pelanggaran. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, di saat ini berkaitan antara nomor 3 dan 4, yang mana memperbolehkan negosiasi karena hukuman ini telah menumpuk. Hukuman ini awalnya ringan karena dia lama-lama nggak dijalankan hukumannya, dapat menyebabkan pelanggaran sedang, lama-lama juga nanti tidak dijalankan lagi hukuman, bisa nanti ke kategori berat karena mungkin sudah lama tidak menjalankan hukuman atau tidak selalu lari atau selalu berdelih dengan saat hukuman ini akan dijalankan. Nah, lalu selanjutnya yaitu menyerahkan santri yang melanggar kepada wakil kesantrian. Nah, para ustadz, terutama wali kelas atau guru-guru yang tidak tinggal di asrama, guru-guru yang tinggal di luar, kebanyakan dari mereka di saat anak ini telah melanggar pelanggaran yang berat, atau di saat ini telah anak-anak ini tidak dapat diingatkan lagi, telah diberi hukuman tapi tetap mengulangi, tidak berubah, maka anak ini akan diserahkan ke wakil kesantrian. Nah, wakil kesantrian ini akan bertindak secara tegas terhadap anak-anak yang susah untuk dibentuk atau diatur. Begitu juga dengan anak-anak yang telah melanggar pelanggaran yang berat bagi pesantren, maka hukuman yang dijalankan dan juga penerapannya itu diserahkan kepada wakil kesantrian, karena beberapa orang di wakil kesantrian ini ditugaskan untuk mendisiplinkan santri. Yang keenam yaitu memanggil orang tua santri yang melanggar. Nah, ini nih pelanggaran memanggil orang tua adalah kategori pelanggaran yang berat, seperti membawa HP, pacaran, atau ketahuan mencuri, atau mereka yang melakukan pelanggaran sedang dan ringan akan tetapi tetap mengulangi dan tidak kapok terhadap pelanggarannya, hukuman yang diberikan, maka lama-lama pihak pesantren akan memanggil orang tuanya, dan ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Nah, yang ketujuh itu memberikan penawaran kepada santri yang sulit diatur untuk sekolah di luar. Nah, kelanjutan dari yang sebelumnya, bagaimana di saat anak-anak atau para santri tidak dapat diatur lagi, atau para ustazah sulit mengatur santri ini, maka pihak pesantren atau ustaz-ustazah ini menawarkan kepada santri kebanyakan
mereka menawarkan di saat tidak mau, mereka menanyakan seperti ini kepada anaknya, lain nihoyo di pesantren lai, kalau indak niho di pesantren dia ustadz atau ustazah yang mengecehan ke orang tua, kalau ndak betah di pesantren daripada membuat onario tarui buat berpengaruh yo kawan. Ya ustadz sampaikan ke orang tuanya kalau bakso ananda nak nilai di pesantren. Nah, tindakan seperti itu dilakukan oleh ustazahnya agar santri ini, santri yang sulit diatur ini dapat menunaikan keinginannya untuk sekolah di luar pesantren. Yang kedelapan yaitu memberikan nasihat kepada santri amal. Nah, kebanyakan dari ustazah ini juga sebelum melakukan tindakan pemberian hukuman, beliau juga memberikan nasihat kepada anaknya, baik itu sebelum dihukum anak ini atau anak ini setelah dihukum oleh ustadz ini, maka dengan selipan wejengan-wejengan atau nasihat-nasihat agar anak ini tetap tidak dendam dan menerima kesalahannya, dan anak ini agar juga supaya mereka tahu bahwa tindakan mereka ini salah seperti itu, agar tidak mengulangi lagi. Lalu selanjutnya yaitu di sini kita akan mengkategorikannya dalam pola asuh yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu pola asuh demokratis, pola asuh liberal atau permisif, dan juga pola asuh otoriter. Nah, yang mana? Yang pertama yaitu pola asuh liberal atau permisif ini dalam tindakan-tindakan ustazah tadi, yang pertama yaitu mengontrol santri melalui perantara santri senior. Nah, ini dikategorikan ke dalam pola asuh liberal, yang mana mereka tidak terlalu mengekang dan sedikit membebaskan anaknya atau anak didiknya, yang mana para ustaz ini hanya mengontrol dan tidak menghabiskan waktu melihat secara langsung, terjun secara langsung, akan tetapi mereka lebih memilih kaki tangan orang-orang santri senior untuk lebih menghandle dan ustazah menerima apa yang terjadi di kamar melalui santri senior ini. Dan juga yang kedua yaitu negosiasi hukuman, yang mana negosiasi hukuman ini adalah salah satu pola asuh liberal, yang mana negosiasi hukuman ini secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih, sehingga anak ini tidak takut terhadap hukuman karena ada pilihan yang mungkin menurut mereka sedikit lebih ringan daripada pilihan yang satunya lagi. Nah, dengan negosiasi ini sistem pergerakan hukuman atau sistem aturan tata tertib ini menjadi sedikit longgar. Seharusnya di saat kita menerapkan hukuman di pondok pesantren harus dilakukan secara tegas dan tidak ada negosiasi atau pilihan-pilihan, sehingga anak ini takut menjalankan hukuman tersebut. Yang ketiga yaitu tawaran untuk sekolah di luar pesantren. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya anak-anak yang sudah sulit diatur, pondok pesantren memberikan tawaran kepada anak ini untuk pindah seperti itu, tidak bersekolah di pesantren, karena pihak pesantren merasa sulit untuk mengatur dan anak-anak ini dapat memberikan pengaruh buruk kepada temannya. Nah, ini adalah salah satu tindakan liberal juga, yang mana pihak pesantren seperti melepas saja anaknya seperti itu tanpa harus berjuang lebih keras lagi untuk mendisiplinkan. Yang keempat yaitu hukuman yang kurang bervariasi. Nah, di sini dari hasil wawancara, yang mana rata-rata pelanggaran yang sering dilakukan yaitu pelanggaran ringan. Nah, yang mana pelanggaran ringan hukumannya yaitu bersih-bersih. Nah, bersih WC, bersih kamar, mungut sampah, atau bersih-bersih lingkungan pesantren. Nah, hukuman yang kurang bervariasi ini menyebabkan anak-anak tidak takut terhadap pelanggaran yang diterapkan oleh pesantren. Nah, mungkin sedikit masukan yang saya berikan bahwa memberikan hukuman yang sering dilakukan ini seperti hukuman ringan ini jangan hanya sekedar bersih-bersih saja, namun ada hukuman lain yang mungkin dapat membuat santri ini kesusahan atau jera terhadap hukuman yang dia lakukan di luar hukuman-hukuman yang berat ini, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pola asuh otoriter, yang mana pola asuh otoriter ini seperti yang saya katakan sebelumnya terdapat
dari seperti pemecahan handphone santri yang melakukan kedapatan membawa HP di pondok pesantren, maka pihak pesantren langsung memecahkan HP tanpa diberi peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan 3, karena hukuman ini atau penerapan aturan seperti ini berlaku 3 tahun terakhir. Sebelumnya pihak pesantren bagi HP yang tertangkap anak-anak masih diberikan kesempatan HP-nya bisa diambil asalkan orang tuanya datang ke sini, atau dengan alasan-alasan tertentu HP masih bisa diambil. Namun karena kejadian pembawa HP ini semakin meningkat, maka pihak pesantren tidak ada pilihan, yang mana mereka tidak melakukan negosiasi bagi HP yang ketangkap, tidak ada alasan apapun, maka pihak pesantren akan langsung memecahkan di depan anak itu sendiri. Nah, ini ada salah satu termasuk pola asuh otoriter yang mana pengasuh berlaku secara dominan terhadap anak ini. Yang kedua yaitu santri yang ditunjuk sebagai mata-mata harus menjalankan tugasnya. Nah, di sini santri tidak memiliki pilihan, yang mana saat dia ditunjuk sebagai mata-mata maka dia harus menjalankan tugasnya, tidak dapat menolak. Maka santri ini di saat dia ditunjuk sebagai mata-mata harus mencari santri-santri yang melanggar untuk dilaporkan lagi kepada ustadz dan ustazah ini. Lalu selanjutnya yaitu pola asuh demokratis. Nah, pola asuh demokratis ini yang pertama yaitu mengizinkan santri untuk curhat. Nah, ini adalah salah satu metode pendekatan yang dilakukan oleh Ustadz Ustazah, yang mana mengizinkan santri mencurahkan isi hatinya apabila ada masalah keluarga atau permasalahan dengan teman. Jangan sungkan-sungkan untuk menceritakannya, yaitu hal ini bertujuan agar santri merasa nyaman dengan Ustadz Ustazah. Nah, ini adalah salah satu termasuk pola asuh demokratis. Yang kedua, santri dibolehkan untuk bertanya baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, di luar jam kelas ini maksudnya yaitu santri tidak dilarang oleh ustadz dan ustazah, terutama guru-guru yang tinggal di dalam lingkungan pesantren, yang mana beliau menjadi ustadz ustazah tinggal di kompleks pesantren seperti itu. Maka ustadz ini menawarkan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, atau apabila ada pelajaran yang tidak mengerti, atau apabila ada permasalahan yang ingin diberikan, maka silakan datang ke kamar ustadz. Maka ustadz akan tidak akan menolak dan ustadz akan memberikan solusinya seperti itu. Nah, tindakan ini adalah salah satu tindakan demokratis karena memberikan pilihan kepada santri. Nah, yang ketiga yaitu melakukan negosiasi hukuman dengan santri. Nah, tindakan negosiasi hukuman ini juga tadi peneliti terkategorikan ke dalam liberal, yang mana secara di satu sisi, di sudut pandang tertentu kita melihatnya ini bisa menjadi liberal karena pilihan hukuman yang diberikan ini menyebabkan santri tidak takut melanggar seperti itu, karena mereka bisa diberikan dua pilihan yang mana menurut mereka satunya lebih ringan, satunya lebih agak berat seperti itu. Nah, dengan pilihan ini mereka menjadikan negosiasi hukuman ini sebagai sesuatu hal yang ringan saja, sehingga santri ini melanggar. Namun di sisi lain, kenapa peneliti meletakkan pada pola asuh demokratis, karena jika dilihat dari sudut pandang lain, negosiasi ini adalah seorang guru ini memberikan pilihan kepada anaknya. Nah, ini adalah pilihan ini salah satu juga tindakan demokratis karena mereka tidak memaksa anaknya melakukan sesuatu yang dia inginkan, namun memberikan pilihan seperti itu. Nah, yang keempat yaitu pemberian nasihat dengan cara yang lembut agar santri tidak takut dan merasa nyaman. Nah, selain mengizinkan santri untuk curhat, juga ustazah ini saat menghukum santri juga setelah apalagi santri yang melanggar pelanggarannya berat, maka setelah mereka menjalankan hukuman atau sebelum mereka menjalankan hukuman, ustadz ini tetap memberikan nasihat dengan cara yang baik agar santri merasa bersalah terhadap apa yang dilakukan seperti itu. Santri ini merasa bersalah sehingga saat santri ini dan ustazah ini memberikan penjelasan kenapa ini salah dan kenapa ini benar seperti itu. Nah, tindakan ini bertujuan untuk membuat santri tidak dendam dan nyaman pada akhirnya, serta mereka tidak keberatan untuk melakukan perintah yang dilakukan oleh ustadz ustazah ini.
walaupun melanggar kebersihan itu dalam kategori ringan, akan tetapi apabila dilaksanakan secara terus menerus, maka anak ini dapat diberikan hukuman seperti kalau santri putra, seperti hukumannya yang membuat mereka jera, dipajang di depan santri putri, memakai pamflet seperti tulisan I'm troublemaker, atau di saat upacara mereka dipajang sehingga mereka takut dan mereka kapok untuk melakukan hal tersebut. Karena didikan di pesantren adalah didikan yang harusnya membuat santri takut terhadap hukuman agar santri tidak melaksanakan pelanggaran itu lagi. Lalu bagi santri putri bisa saja selain memberikan pamflet, memberikan jilbab pelanggaran seperti di pesantren. Di saat di pesantren memiliki jilbab yang seragam, kalau pergi sekolah kan warna putih, namun di saat santri yang memakai jilbab pelanggar ini memberikan warna yang mencolok seperti warna stabilo, maka santri ini akan malu karena mereka akan berbeda sendiri. Nah, tekanan yang dalam atau rasa takut ini dapat membuat santri takut melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, yang ketiga, metode hukuman yang dapat disetor harus ditiadakan. Nah, sistem pensetoran hukuman ini seperti di saat santri ini melakukan pelanggaran ringan, hukumannya ditumpuk sehingga saat mereka melakukan saat mereka akan ujian, maka pihak pesantren ini meminta setoran ini. Anak-anak harus secara yang awalnya ringan jadi berat karena mereka telah numpuk hukuman. Nah, metode-metode seperti ini seharusnya dihilangkan karena di saat anak melanggar, walaupun itu pelanggaran ringan, anak-anak ini harus diberikan hukuman secara langsung di tempat atau hari itu langsung diberikan hukuman, karena anak-anak akan merasa kesulitan kalau di saat setiap mereka melanggar dikasih hukuman, Nah, ini akan menjadi beban bagi mereka sehingga mereka takut lagi melanggar. Namun apabila metode setoran ini tetap ditiadakan, maka anak-anak akan menganggap sebuah hukuman ini tidaklah sulit, karena di saat mereka melanggar hari ini, mereka tidak langsung dihukum hari ini, dan mereka lebih mudah lagi melakukan pelanggaran karena tidak ada konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada pembimbing, penguji, serta orang-orang yang menonton video ini. Terima kasih telah mendengarkan video saya dari awal hingga akhir. Maaf apabila ada terdapat kesalahan, karena saya adalah seorang yang masih belajar, yang tidak luput dari salah. Harap kritik dan sarannya saya ucapkan terima kasih.